Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Banon Gautama. Saya akan memberikan presentasi soal pantomime hari ini. Ini adalah presentasi saya yang lama dan kalau tidak dikulik-kulik dan kalau tidak dibagikan rasanya sayang juga ya, buat apa gitu kalau saya simpan-simpan begitu. Dan mari kita mulai saja ya. Mohon maaf kekurangan dan kelebihan saya di sini. Kalau pas tuh akan lebih bagus. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Namaste, Shalom, Sampurasun, Horas. Assalamualaikum, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Itu template saya memberikan salam semua jenis spiritual atau genre. Mari kita mulai saja langsung ya. Spread. Wah, agak agak pusing nanti teman-teman kalau ngelihat ini. Saya langsung ke PowerPoint. PowerPoint. Oke, ini dia. PowerPoint saya nggak tahu tahun berapa ini. Cukup lama sekali ini PowerPoint saya ini. Ya, teman-teman, saya itu di background pantomime dan belajar teater di kampus begitu ya, kampus seni lah. Sehingga ini juga skripsi saya begitu. Sehingga nggak lucu kalau kalau saya nggak berbagi buat teman-teman. Saya melatih pantomime di beberapa kelas gitu ya, di beberapa sekolah juga. Tapi konfidensial kalau soal itu. Oke, kita lanjut aja. Pantomime atau pantomime. Pantomime definisinya, oh kita harus punya dan tahu soal definisi pantomim. Ya, kalau teman-teman ngelihat di Wikipedia atau ngelihat di Google udah ada sebetulnya, jadi nggak harus melihat di sini. Nanti tapi ada kita berbagi soal-soal yang lain juga selain definisi ya. Pantomimus, meniru segala sesuatu, meniru alam sebetulnya, meniru apapun ya. Akhirnya kalau kita meniru apapun itu, kita bisa menjadi atau bisa bisa ngerasain apa yang dirasain sih yang kita tirukan gitu. Nah, yang kedua adalah pertunjukan teater yang menggunakan isyarat dalam bentuk mimik wajah atau gerak tubuh sebagai dialog. Ya, teater itu nggak harus selalu pakai kata-kata kan kalau kita bermain teater. Kalau teman-teman juga biasanya main teater kan ada momen di mana momen silence-nya begitu, momen diam di atas panggung. Maka momen diam itu adalah saat teman-teman mendengarkan lawan bicara atau teman main atau bereaksi. Nah, di situ kemampuan pantomim akan sangat membantu kalau teman-teman juga belajar pantomime gitu. Ini saya paling suka dari guru atau kakek Rendra atau W.S. Rendra, Bapak Teater Indonesia, yang memberikan definisi pantomim itu adalah seni bercerita dengan gerak. Udah itu aja, dengan gerakan, nggak pakai kata-kata yang jelas. Ya, pertunjukan drama tanpa kata karena dialog diganti dengan gerakan tangan, badan, mimik wajah, gestur, begitu. Itu pantomime. Oke, kita lanjut, kita langsung cepet aja. Nah, ini sejarahnya nih. Ini di buku skripsi saya ada. Dari bukunya Descent of Man atau Charles Darwin. Berjuta-juta tahun yang lalu, manusia purba belum mengenal bahasa, belum sebaik sekarang maksudnya bahasa itu kata-kata. Akhirnya mereka berkomunikasi lewat gerakan dan mimik. Ya masuk akal sih. Artinya orang-orang manusia purba dulu kan gitu-gitu kan. Seneng kan kalau kamu saya menjadi manusia purba kan. Ya begitu. Akhirnya mau nggak mau kakek nenek kita di manusia purba dulu memakai bahasa isyarat, bahasa mimik, bahasa pantomime gitu. Itu salah satu sejarahnya juga sih ya. Nah, ini di buku yang lain yang judulnya Sejarah Pantomime ditulis di 2004, penulisnya Broadbent. Sebelum Masehi dalam drama India dalam festival Dewa Pribumi terdapat seni musik, tari dan pantomim. Itu di India kalau katanya itu. Saya lebih setuju sama Pak Charles Darwin ya. Manusia purba menggunakan komunikasi lewat gerak dan mimik. Nah, Las 2008, suku Aztec dan piktografik tulisan Ibrani di Yunani dan Romawi diungkapkan dalam bentuk gerak-gerak seni komunikasi bahasa tubuh.
di Yunani, ya kan. Pantomim pertama muncul di Yunani sejak tahun 600 sebelum Masehi. Encyclopedia Britannica. Ini pantomim seperti apa dulu nih? Apakah harus pakai makeup putih atau gimana ya kan? Nah, makanya saya tetap mendukung Pak Charles Darwin karena manusia purba tidak harus selalu ada di Yunani, tidak harus selalu ada di India seperti History of Pantomime 2004 Broadband ini. Ini lebih lebih umum gitu ya kalau Pak Charles Darwin ini. Tapi nggak apa-apa, kita mendengarkan buku-buku yang lain juga. Nah, ada yang menyebutkan Epicharmus namanya sebagai the first comic writer 450 tahun sebelum Masehi dari Yunani. Disebutkan Aristoteles sebagai pemain dan penulis cerita pantomim pertama. Ya, itu kan menurut Aristoteles. Dan ada juga sebetulnya sih teman-teman, penulis pantomim yang pertama yang bukan menurut Aristoteles ya. Misalnya di Indonesia, atau di Thailand atau di kutub utara atau dimanapun lah terserah. Itu juga memiliki sejarahnya sendiri dalam seni pantomim. Ini kalau ngomong pantomim itu awalnya berasal dari mana sih? Pertanyaan itu mirip seperti musik itu awalnya dari mana sih gitu. Atau lukisan itu awalnya dari mana sih? Pertunjukan teater itu awalnya dari mana sih? Nah, pantomim itu juga nggak bisa diklaim gitu, akui hanya berasal dari satu negara tertentu, misalnya dari Perancis atau dari Yunani atau dari manapun lah. Makanya saya cocok juga sama Pak Charles Darwin ini bahwa semua manusia purba itu juga mengalami pantomim gitu. Bahwa di Indonesia punya Punokawan, Semar Petruk Gareng Bagong. Itu juga pakai makeup putih dan mereka tidak selalu bicara ketika menampilkan pertunjukannya. Dan itu juga seni pantomim juga sih menurut saya ya kan. Jadi memiliki kekhasannya masing-masing di setiap daerah dan memiliki pantomimnya sendiri. Meskipun ada literatur atau buku atau pijakan yang boleh kita dengar untuk kuliah, untuk diakui dosen, untuk dapat nilai, silahkan gitu. Yang diakui dosen di kampus kesenian mana yang mengakui pantomim itu berasal dari mana, silahkan. Tapi kita perlu terbuka pikirannya bahwa pantomim boleh berasal dari mana saja gitu. Yang penting dia mempertunjukkan pertunjukan atau mengkomunikasikan cerita tidak menggunakan kata-kata atau hanya dengan gerakan. Udah itu aja. Ya sama kayak lawak tunggal itu kan memiliki bahasa atau istilah yang macam-macam. Ada stand up comedy, lawak tunggal, ludruk lah yang macam-macam. Pantomim juga sama menurut saya. Jadi adil lah ya. Kita tidak bisa mengklaim bahwa pantomim itu hanya berasal dari satu negara tertentu saja. Oke, kita lanjut aja. Jadi lama nanti. Iya, tokoh pantomim dunia. Ini guru saya. Ya, ini saya sebenarnya ada ininya, apa? Nah, ada apa namanya ini? Deskripsinya. Gara-gara saya pernah dulu memberikan presentasi di beberapa tempat gitu ya. Pak Milan Sladek ini sebetulnya awalnya justru belajar dari seni rupa dulu tahun 1957 gitu deh. Kalau ngomongnya begitu ya, karena ada tulisan. Dia jurusannya patung, medianya kayu, kemudian menyukai teater 1960. 1960 bos. Ya, mungkin teman-teman juga ada yang belum lahir, saya juga belum. Akhirnya dia sekolah teater di Academy of Performing Art Bratislava di Jerman. Kemudian banyak teater boneka yang dia sutradari, boneka kayunya sering dipentaskan di Jerman. Pertama-tama sebetulnya saya dapat cerita dari Pak Milan ini, dia main pantomim itu cuma di depan gedung teaternya aja, kayak Mime Street begitu ya. Tapi karena dia mainnya bagus, akhirnya diundang masuk ke dalam dan main di dalam gedung pertunjukan. Awalnya sih hanya di depan gedung pertunjukan aja, gitu, menghibur orang-orang yang masuk, menyambut siapapun yang masuk, gitu-gitu. Tapi beliau akhirnya bisa keliling dunia ke puluhan bahkan ratusan negara untuk menampilkan pertunjukan pantomimnya. Tokoh pantomim atau karakter pantomim yang dia ciptakan bernama Kafka. Kafka. Kalau Marcel Marceau itu namanya Bip gitu ya. Tapi kayaknya nggak tahu apakah saya menampilkan Marcel Marceau di sini. Kita lanjut aja ya. Ini namanya Pak Milan Sladek. Ini namanya
Charlie Chaplin. Ya Charlie Chaplin juga, pantomime. Sebetulnya ada ujung-ujungnya ya kayak John Gaspar di Burau atau, eee, apa namanya, kakek-kakeknya lagi tuh. Saya, pusing kalau menyebutkan kakek-kakeknya lagi, tapi penting juga nanti kapan-kapan kita bahas lagi deh, kakek-kakek pantomim kita gitu. Kalau Charlie Chaplin sangat diakui memang kita hanya perlu perlu cepat aja di sini. Kita durasi soalnya saya harus pergi lagi. Pak Marcel Marceau dari Prancis, kalau Charlie Chaplin dari Inggris gitu. Dari Inggris apa Amerika ya? Ya, Charlie Chaplin ini komposer juga, sutradara, pantomim, penulis. Penulis pantomim juga. Nah, ini saya nulis sampai kedua orang tuanya Chaplin ini pemain musik di hall di Inggris. Pemain penyanyi gitu ya, penari. Kemudian bapaknya minggat entah kemana, ibunya sangat miskin sampai gila. Dia dirawat di panti asuhan umur 9 tahun, diundang PH di Amerika jadi pemain. Merasa si Pak Charlie Chaplin ini merasa bisa menyutradarai, akhirnya dia nggak mau main aja, "Saya mau nyutradarain dong," katanya. Tapi produsernya nggak mau, Chaplin taruhan. Nah, ini bagus sih cerita ini ya. Chaplin taruhan, "Oke, gua nggak usah dibayar di film ini, tapi yang penting gua mau nyutradarain," kata si Chaplin. Dan akhirnya produsernya setuju dan filmnya meledak di dunia. Saya rekomendasikan teman-teman nonton nonton filmnya Chaplin ini, judulnya The Kid atau Sirkus atau, banyak ya, Payday, banyak, film-filmnya Chaplin. Meskipun banyak juga film-filmnya Chaplin yang nggak lucu atau nggak bagus gitu ya, tapi dari situlah masterpiece-nya muncul gitu. Sekarang Pak Marcel Marceau, saya nggak terlalu tahu banyak soal Pak Marcel Marceau, tapi saya menonton film dokumenternya, itu bagus banget. Aduh, judulnya apa ya? Nanti teman-teman cari ya, dokumenter filmnya Pak Marcel Marceau. Tapi kita bisa cari langsung di sini sih, eee, dokumenternya. Oh, tadi saya nyari, oke nih, coba. Dokumenternya film Pak Marcel Marceau. Pak Marcel Marceau ini punya sekolah pantomim di Prancis. Nah, Mas Septian pernah ke sana tuh. Bukan dokumenter sih sebetulnya, film tragedi, film drama. Iya, ya ya, saya akan cari dulu, teman-teman tunggu. Nah, ini namanya judulnya Resistance, bagus sekali ini. Ini sebetulnya dia menceritakan soal si Pak Marcel Marceau ini. Kehidupannya Marcel Marceau dan dibintangi Jesse Eisenberg sebagai Pak Marcel Marceau ini. Wow banget. Teman-teman perlu nonton, judulnya The Resistance yang keluarnya tahun 2020. Begitu kira-kira. Kita balik lagi ke tokoh pantomim dunia. Ya, kita lanjut aja. Sekarang di tokoh pemain pantomim yang saya sukai juga, yaitu namanya Carlos Martinez. Pak Carlos Martinez ini sangat baik sekali. Nanti teman-teman bisa nonton di YouTube Pak Carlos Martinez dan Pak Michel Koortmans. Itu juga bisa nonton di YouTube aja langsung. Saya rekomendasikan dan sangat bagus sekali untuk belajar begitu ya. Tapi kalau buat FLS 3N, FLS 2N kan 2 orang. Sedangkan Pak Carlos Martinez dan Michel Koortmans ini bermain hanya sendiri. Jadi nanti saya rekomendasikan deh, itu mungkin di bab lain aja ya untuk teman-teman di FLS 2 atau FLS 3N ini. Nah, Mr. Bean, kalau Mr. Bean ada juga pertunjukan panggungnya, tapi dia lebih banyak di kayak sketsa film komedi gitu ya, kayak sinetron komedi gitu ya. Iya, tapi beberapa Rowan Atkinson ada di stage gitu, teman-teman bisa langsung nonton pas pada saat dia perform di stage-nya begitu ya. Nah, ini ada, eee, tokoh pantomim di Indonesia sebetulnya sudah banyak pembaharuan ya, sudah banyak kebaruan karena beberapa sudah meninggal seperti Mas Didi Petet almarhum, Mas Sena Utoyo almarhum, Mas Jemek Supardi almarhum, ya Mas Septian Dwi Cahyo, Mas Yahyu Awe Unru almarhum. Mas Septian Dwi Cahyo masih masih sehat, kita berharap beliau panjang umur dan bisa terus berbagi kepada kita semua juga ya.
guru saya Mas Septian Dwi Cahyo, Mas Yayu Awenoto juga guru saya, Epy Kusnandar juga guru saya, Fuad Idris, Bang Fuad Idris juga guru saya, Mas Didi Petet, ya semua guru saya ya. Tidak ada yang bukan guru saya juga sih ya. Saya Mas Jemek juga guru saya, Mas Sena Utoyo saya belum belum sempat ketemu Mas Sena Utoyo, tapi Mas Yayu selalu menceritakan kehebatan dan kebaikan Mas Sena Utoyo, itu yang selalu membuat kami sebagai murid-muridnya ingin menjadi teladan juga seperti Mas Sena gitu. Nah, ini ada grup atau komunitas pantomim yang ada itu Sena Didi Mime, Bengkel Mime Teater dari Jogja, Sena Didi Mime dari Jakarta, Bengkel Mime dari Jogja, Imaji Mime dari Bandung, ada juga komunitas Indonesia Mime dari Jakarta juga, ada Mime Kids yang dipimpin sama Kak Amar. Teman-teman bisa kunjungi di Instagram gitu ya. Kita lanjut. Ini Mas Sena Utoyo, ini Mas Didi Petet. Mas Sena ini nih, saya ada tulisannya. Mas Sena Utoyo ini ada memiliki kata-kata yang khasnya, biasanya dia dia tagline-nya, yaitu bergerak melalui rasa dan pikiran tanpa hambatan batin. Ya teman-teman, kalau olah tubuh atau olah rasa menggunakan tubuh ini, beliau menggunakan musik dan merespon musik dengan gerak, dan tidak ada salah dan benar untuk merespon musik itu langsung tanpa hambatan batin dan tidak usah banyak berpikir dan silahkan bergerak. Begitulah Mas Sena Utoyo ketika mengajarkan kayaknya ya. Karena saya belum pernah bertemu beliau, saya hanya mendengarkan dari Mas Ludi, Mas Yayu, Bang Fuad, Mas Didi begitu ya, atau senior-senior Bang Ciprut dan lain-lain. Nah, Mas Didi Petet ini 80-an, 1980-an beliau membuat grup Sena Didi, dan 1982 Sena Didi Mime ini pentas di keliling dunia. Di Korea, Singapura, Malaysia, Thailand, Jerman, dan banyak lagi, Shanghai. Dan ya sampai saat ini udah 30-an lebih sih Sena Didi Mime umurnya. Dan meskipun Mas Sena Utoyo dan Mas Didi Petet sudah tidak ada, tapi grup Sena Didi Mime ini masih terus berjalan dan masih berpentas hingga kini. Itu yang membuat saya terharu gitu. Mudah-mudahan bisa terus ada yang meneruskan perjuangan beliau gitu. Saya juga pernah bermain di situ menjadi peserta, menjadi anggota, tapi karena sudah lulus kuliah begitu ya, kemudian saya bergabung dengan komunitas lain dan masih terus ber bersilaturahmi gitu, berkunjung dan berdiskusi bersama senior-senior yang ada di Sena Didi Mime seperti Cameo Lova, eee, Bang Ciprut, Bang Manso, Kak Richard Kalipung, dan teman-teman yang lain yang ada di Sena Didi Mime. Ini Mas Yayu Awe Unru, yaitu wah sutradara juga, pemain pantomim, aktor yang juga diakui di film. Beliau merawat juga, merawat Sena Didi Mime menjadi sutradara teater. Saya sangat kagum juga sama beliau ya. Saya mendengar Mas Yayu dulu salah jurusan, katanya tuh mau kuliah di seni rupa. Saya pernah mendengar dari siapa ya? Pokoknya akhirnya saya tulis di sini. Akhirnya malah masuk teater. Karena jurusan seni rupa waktu itu sedang tutup. Nah, jauh-jauh dari Makassar, sudah bilang orang tuanya Mas Yayu mau kuliah, akhirnya dia masuk ke teater. Dan bergelut akhirnya di dunia seni peran. Akhirnya menjadi pemeran pendukung pria terbaik di Tabula Rasa FFI. Sekarang banyak prestasinya, beliau sampai bermain di Hollywood juga ya. Ya begitulah sepak terjang Mas Yayu. Sekarang Mas Septian Dwi Cahyo. Mas Septian Dwi Cahyo ini umur 9 tahun, dia sudah berpantomim, sudah menari jaipong, menari tradisi, diantar ibunya untuk belajar nari, di mana teman-temannya bermain petak umpet atau bermain gobak sodor atau bermain kelereng. Tapi Mas Septian malah menari pas pada saat dia kecil dulu ya, dipaksa orang tuanya untuk nari. Sebetulnya dia mungkin nggak mau ya, capek juga. Tapi lama-lama karena ingin menyenangkan ibunya, akhirnya beliau memiliki kehebatan dan perbendaharaan kamus gerak yang sangat
banyak sekali, luar biasa gitu. Kalau teman-teman pernah nonton Mas Septian Dwi Cahyo main pantomim, nggak habis pikir saya. Iya, saya beruntung sekali banyak belajar dari beliau sampai nginep-nginep rumahnya. Terima kasih Mas Septian. Sampai dirawat-rawat, gara-gara Covid dulu kita banyak nginep di rumah Mas Septian begitu ya. Mas Septian merawat banyak anggotanya juga gitu, sama kayak Mas Yayu, sama kayak Mas Didi, sama kayak guru-guru yang lain. Pertama kali suka sama pantomim, Mas Septian tuh katanya ngelihat Pak David Glass dan Marcel Marceau pentas di Taman Ismail Marzuki. Kata beliau, "Ini orang sendirian di atas panggung, tapi kok bisa kayak rame begitu? Ada kuda, ada lemari, ada padahal nggak ada tuh kudanya, nggak ada lemarinya, tapi pemain pantomim dari Inggris yang bernama David Glass bisa menghadirkan benda-benda itu atau kuda atau gelas, motor, spion, itu kan aneh ya." Nah, akhirnya Mas Septian menggeluti pantomim teater di Teater Adinda ya Teater Adinda, dan sukses di Den Bagus 90-an menyutradarai Spontan. Mas Septian sangat suka sekali Chaplin, makanya di dunia ini saya belum pernah melihat orang semirip Chaplin selain Mas Septian Dwi Cahyo. Ekspresinya, jalannya sangat Charlie Chaplin banget. Begitulah beliau. Ya, oke, kita next. Pak Jemek Supardi dari Jogja. Lagi-lagi katanya Pak Jemek Supardi ini sama kayak Mas Yayu katanya. Lagi-lagi pas SMA dia ambil jurusan seni rupa. Dulu ada sekolah menengah seni rupa di Indonesia, terus gabung di berbagai grup teater. Teater Dinasti dan lain-lain. Karena beliau sulit menghafalkan naskah, maka akhirnya dia dipercaya mengurusi artistik, make up, atau hal-hal yang berkenaan dengan seni rupa begitu ya. Kayak set, properti, kostum. Akhirnya dia mendingan main pantomim aja deh. Nggak ada ngafalin naskah katanya. Karena main teater ngafalin naskahnya terlalu banyak gitu. Akhirnya dia main pantomim dan menjadi legenda pantomim di Indonesia juga. Pak Jemek Supardi ini main pantomim di jalan, di kereta, di stasiun, di kuburan. Wow. Oke. Kalau Kang Epik Kusnandar ini kelihatannya mungkin teman-teman belum pernah lihat beliau bermain pantomim, tapi saya pernah melihat meskipun grouping atau performing art beliau sangat intens begitu. Inner monolognya, imajinasinya, konsentrasi, fokus, dan apresiasinya terhadap seni pertunjukan, terutama pantomim. Beliau juga beberapa kali banyak bahkan main di grup Senaditi Mime, main film, main sinetron, main preman pensiun, apapun. Kang Epi diakui di jalur seni pertunjukan khususnya teater, pantomim, dan keaktoran. Karena memang pantomim itu sangat erat hubungannya dengan keaktoran ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang belajar acting gitu ya, belajar seni peran akan sangat sangat membantu sekali kalau teman-teman juga belajar pantomim gitu. Mohon maaf saya minum dulu. Sina Utoyo almarhum, Mas Yayu Awe Unru almarhum itu sangat concern banget, sangat bagus banget aktingnya. Kalau di film, ya di atas panggung juga teater Mas Didi Petet. Mas, ini ada lagi saya rekomendasikan, ada Mbak Ria Irawan dan Pak Matias Mucus, itu juga di pantomim juga. Mereka belajar pantomim karena di acting kita tidak selalu bicara, saat kita diam kita akan bisa dan mampu menampilkan hal-hal yang tidak bisa ditampilkan orang-orang yang tidak latihan pantomim, karena kita membutuhkan inner monolog. Kita membutuhkan keterampilan mendengar yang baik, reaksi yang wajar. Di pantomim kita belajar kesadaran itu gitu. Sebetulnya ada juga banyak tokoh-tokoh pantomim di Indonesia yang belum saya tulis karena ini presentasi dari mungkin 10 atau 7 tahun yang lalu. Jadi saya belum memperbaharuinya, saya bisa menyebutnya satu persatu meski tidak semua yang bisa saya sebutkan. Kayak misalnya contoh Mas Asita Kaladewa di Jogja, ada Mas Broto, ada Mas Jamaluddin Latif di Jogja, ada Mas Wanggi Hud di Bandung, ada tokoh-tokoh pantomim banyak di Jakarta juga ada. Oh,
Bang Zai, lain kata kalau di Instagram ada Amar Raffias Sufis, ada Kak Pantomim, ada banyak di Palembang, ada Wak Dolah, ada Kak Dedek di Bali sebagai kepala sekolah tapi menekuni pantomim di Surabaya, ada Mas Louis Lee, ada Mas Welly, Mas Indar, ada Mas Takim, ada Mas Alvan, banyak banget. Di Purwokerto ada banyak banget pokoknya. Ada Mas Pawon, ada ya banyak lah, saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, mohon maaf karena keterbatasan. Begitulah, komunitas pantomim menyebar mirip kayak stand up comedy tapi karena pantomim cukup segmented sehingga tidak sepopuler stand up comedy. Memang kita bukan soal populer-populeran, tidak harus selalu booming atau viral seperti musik jazz yang juga tetap konsisten dan bisa berdampak di bawah tanah atau di atas tanah atau di atas pohon. Begitulah kira-kira ya. Kita lanjutkan, ada unsur-unsur dari pantomim atau unsur teater begitu ya, salah satunya dan cukup utama sih ini adalah tubuh atau gerak. Nih saya seperti teater juga, tubuh itu adalah unsur utama saat mengekspresikan jiwa, rasa, dan karsa. Memang ini adalah modal utama dan perlu dilatih. Akhirnya tubuh kitalah yang berbicara, bukan cuman kata-kata. Ketika tubuh kita bergerak, itu juga kata-kata. Hanya dengan lirikan mata, atau tengokan, atau bahu yang naik, itu juga merupakan kata-kata. Bagaimana cara melatih tubuh? Salah satunya adalah dengan mengenal seni-seni yang berhubungan dengan seni pantomim, seni-seni yang lain atau cabang ketubuhan yang lain seperti atlet, olahraga, olahraga apapun ya, seni bela diri, renang, seni gimnastik gitu, itu olahraga gimnastik atau parkour atau tari tradisi atau modern atau apapun yang berhubungan dengan ketubuhan atau seni gerak. Sehingga aktor atau seniman pantomim memiliki range atau skala, scale-nya jauh semakin luas kemungkinan-kemungkinan geraknya. Sama seperti ketika kita memiliki perbendaharaan kata, pilihan-pilihan kata yang kita ucapkan atau yang kita tulis akhirnya menjadi jauh lebih luas dan bukan cuma luas dan akhirnya dalam. Kita memiliki kedalaman-kedalaman itu karena memiliki pengalaman yang tidak dialami orang lain, yang tidak latihan tentu saja. Sebetulnya setiap hari kita menggunakan tubuh ini, tapi karena kita tidak sadar ya. Kita tidak sadar ketika berjalan karena pikiran kita melantur, kita tidak sadar ketika makan, maka kita tidak mampu mencermati rasa-rasa makanan dan menyerapnya sebagai pengalaman. Karena sebenarnya setiap hari pengalaman itu baru juga ya. Meskipun kelihatannya sama, tapi sebetulnya ada barunya memang. Ada barunya, ada samanya. Ini dia, di kesenian tuh selalu begitu. Tidak sama, tapi juga tidak berbeda. Maka ketubuhan atau latihan tubuh salah satunya adalah dengan menyadari, mengamati apa yang selalu dilakukan oleh tubuh saat bergerak, saat bertindak, saat duduk, saat merasakan, saat tertepa angin, saat mendengar, saat melihat. Ada semua di dalam tubuh kita termasuk jiwa, ruh gitu ya dan emosi. Mimik, emosi nanti ada juga kan ada di dalam tubuh juga. Salah satu unsur dari pantomim adalah mimik atau ekspresi. Kalau di lomba, ekspresi ini perlu dibesar-besarkan, perlu dilebaikan, perlu dihiperbolakan kalau di lomba. Karena penonton perlu juga mengalami hal-hal yang jarang dialami di kehidupan sehari-hari. Kalau di film tidak disarankan ekspresinya dilebaikan seperti di pantomim, karena ya di film kan aktingnya harus wajar. Tapi kalau di pantomim justru kita perlu melebarkan sehingga kemungkinan jauh lebih luas juga
ekspresi kita harus kalau marah harus ditekuk-tekuk, kalau bahagia juga harus dikerut-kerutkan. Kerutan-kerutan ini akan menimbulkan karakter yang jarang orang miliki karena mereka tidak pernah melatih atau mengalami ekspresi atau mengekspresikannya, tidak berani gitu, kadang malu ya, gitu. Makanya tidak banyak yang ingin atau yang minat berlatih pantomim atau teater atau acting gitu. Ini salah satu penunjang, bahkan penunjang yang sangat sangat penting untuk seni peran gitu. Makanya kalau saya melatihkan ke anak-anak, saya selalu melatihkan seni peran juga, bukan cuman pantomim. Jadi ada kata-katanya juga. Terus kemudian setelah itu, kata-kata itu akan dihapus. Semua akan memakai inner monolog atau motivasi di dalam diri atau pikiran yang sedang dia lakukan pada saat mengalami cerita, adegan, pikirannya mengarah kemana. Bukan pikiran-pikiran yang ada di rumah atau ingin bermain game atau ingin makan apa yang tidak berhubungan dengan cerita pantomim itu. Ini ekspresi. Tentu saja ekspresi datang dari dalam hati terlebih dulu, datang dari dalam emosi yang terdalam sehingga memancar ke wajahnya. Meskipun pertama-tama seperti dibuat-buat ya, kalau di pantomim kan dibesar-besarkan ya. Itu acting atau metodenya adalah outside in. Kita melebay-lebaykan dulu, melebih-lebihkan ya, mengexaggerate ya, melebih-lebihkan dulu. Sehingga skala atau skill kita semakin luas saat berperan atau menjadi aktor pantomim, aktor panggung atau acting. Kadang-kadang acting kan juga beberapa dibutuhkan juga ya ekspresi-ekspresi yang lebar seperti Jim Carrey atau eh, Willem Dafoe gitu. Itu keren juga sih, dibutuhkan. Orang sudah bosan juga dengan ekspresi yang flat. Terkadang, tidak selalu. Ya, pantomim mengolah imajinasi dan itu sangat penting bagi anak-anak. Imajinasi itu awal dari semua ciptaan. Makanya Albert Einstein bilang, eh, imagination is more important than knowledge. Semua hasil ciptaan ini berasal dari pikiran atau dari imajinasi. Makanya ini juga erat kaitannya dengan the law of attraction. Makanya pantomim disarankan untuk mempercayai apa yang dia lakukan. Pak Milan Sladek juga pernah bilang, if you believe, I will believe too. Kalau pemain pantomim percaya apa yang dia lakukan, penonton pasti juga akan ikut percaya. Makanya saat memegang tembok, kita harus percaya betul-betul kalau di depan kita ada tembok atau kaca. Dan di acting, imajinasi juga sangat dibutuhkan. Banyak sekali yang tumpul ternyata aktor-aktor itu untuk berimajinasi. Makanya mereka tetap dibantu sama misalnya green screen atau gambar-gambar yang ada di belakang mereka dan disemprot dengan proyektor atau LCD atau LED. Padahal sebetulnya di belakang kamera itu bukan suasana gurun pasir misalnya. Tapi mereka harus seperti melihat gurun pasir di belakang kamera. Kecuali memang syutingnya ada di gurun pasir betulan seperti yang dilakukan sama Christopher Nolan. Enak kalau sutradaranya Christopher Nolan. Cuman kan tidak semua sutradara seperti beliau gitu kan. Maka imajinasi sangat sangat penting untuk dilatih. Makanya teman-teman pantomim bisa juga mewujudkan apa yang tidak ada di atas panggung, di dunia nyata juga bisa menarik hal-hal yang tidak ada menjadi ada. Karena tidak ada itu adalah hubungannya adalah dengan keadaan. Ini cukup filosofis. Kalau di fisika ada namanya quantum fisik gitu ya. Itu semua karena berasal dari pikiran, karena disitulah kita memperjuangkan dan mewujudkan apa yang ada di dalam pikiran menjadi kenyataan. Itu imajinasi. Dan di pantomim sangat kuat kita pelajari imajinasi itu. Next. Akhirnya kita ada di emosi. Ya, pantomim melatih ini karena
di sini belum tentu ada di kata-kata. Kata-kata itu kan cuman kata-kata, belum tentu didorong pakai emosi atau rasa. Karena tidak berkata-kata, tubuh kita selalu jujur gitu. Pada saat kita ini saya pernah melihat video gitu ya. Saya kalau nyari videonya agak sulit di sini. Jadi ini anak kecil ini ditanyai sama guru. Anak kecil ini dia sekolah di sekolah sekolah yang menginap itu apa namanya? Ya sekolah yang menginap beberapa hari lah. Kemudian gurunya menanyai si anak kecil ini, "Apakah kamu tidak kangen sama ibumu?" katanya, kata gurunya. Si anak ini bilang, "Enggak," gitu. "Enggak." Lama-lama, "Enggak." Dan dia meneteskan air mata. Artinya kata-kata enggak itu bisa bohong dan mata dan air matanya itu keluar dengan sendirinya tidak bisa bohong yang artinya dia sebetulnya rindu sama ibunya gitu. Maka tubuh kita tidak bisa bohong dan perasaan ini perlu dikedepankan saat bermain pantomim ataupun acting. Rasa itu nomor satu kalau di kesenian sih ya. Kalau I love you, aku sayang kamu, dan kamu ganteng, kamu cantik di sinetron, di film, di semua teater, itu seperti diucapkan seperti burung beo. Banyak yang melakukan seperti itu. Padahal padahal ya AI juga bisa ngomong gitu. Burung beo juga bisa ngomong I love you, aku sayang kamu, aku cinta kamu. Tapi pantomim itu tidak mengucapkan I love you, aku sayang kamu dengan kata-kata. Itu harus dirasakan betul dari hati dengan jujur kita mengungkapkannya. Gitu sih sebetulnya kalau di pantomim. Ya, kostum dan make up salah satu unsur dari pantomim juga. Di pantomim memang ada kecenderungan garis-garis hitam dan putih. Bukan berarti itu salah gitu, tapi sekarang ini lebih modern, bisa seperti Pak Milan Sladek ini atau teman-teman bisa melihat referensi-referensi kostum yang lain yang tidak harus garis-garis hitam dan putih juga ya. Tapi keuntungan dari kostum hitam putih garis-garis itu ketika di belakang pemain pantomim saat main di atas panggung backgroundnya adalah putih, penonton masih ada melihat hitam di kaosnya karena garis-garis hitam dan putih kan. Kalau di belakangnya hitam, ininya putih, kalau di belakangnya putih, ininya ada hitamnya. Jadi garis-garis itu mampu memperlihatkan lekuk-lekuk tubuh pemain pantomim lebih detail dan lebih jelas tanpa terpengaruh background yang ada di belakang background di belakang pemain pantomim itu. Yang tidak disarankan adalah ketika backgroundnya hitam, jangan memakai kostum hitam atau background putih, jangan memakai kostum putih. Nanti nggak terlihat sama sekali, samar gitu ya terlihatnya. Dan kalau make up, saya menyarankan dan merekomendasikan teman-teman yang lomba FLS 3N terutama, itu make upnya seperti ini gitu, seperti Pak Milan Sladek inilah. Pak Milan Sladek ini make upnya hanya mengikuti mukanya aja, putihnya ada di sini, terus bibirnya ada di bibir, ada garis hitam di bawah matanya dan alis, di bagian alisnya tidak perlu neko-neko atau tidak perlu ditambah-tambahi yang yang macam-macam lah gitu. Saya merekomendasikan teman-teman atau guru atau pelatih yang melatih di FLS 3N termasuk ke Festival Lomba Seni Siswa Nasional dan ada sastra dan sekarang ya SS 3N sekarang. Video Kak Pantomim di YouTube itu perlu ditonton. Nanti ketik Kak Pantomim tutorial make up pantomim. Itu sangat baik dan sangat bagus karena Kak Pantomim ini adalah anggota dari tim saya juga ya kalau pantomim. Dia sangat bagus sekali kalau make up. Beliau menurut saya make up pantomim yang paling baik adalah beliau salah satunya selain selain teman-teman yang lain ya. Ya begitu kira-kira teman-teman dan
ada artinya juga ya. Saya pernah nanya Pak Milan Slade, "Kenapa make up pantomim tuh harus putih ya?" Sebetulnya nggak harus make up juga, seperti Mister Bean juga pernah nggak pakai make up, atau Michelle Koretmans juga pernah nggak pakai make up. Memang lebih jelas ya, adik-adik atau teman-teman yang, eee, penasaran kenapa harus putih gitu. Ketika makeup kita putih seperti mikrofon, suara kita jadi jauh lebih jelas, ekspresi kita jauh jadi lebih jelas. Ketika ketawa, ketika sedih, ketika marah, takut, jijik, sombong, jauh jadi lebih jelas. Dan Pak Milan Sladek juga bilang kalau makeup ini mampu memberikan jarak kepada pemain dan tokoh yang dimainkan, sehingga kita tidak merasa diri kita adalah diri kita yang sebenarnya. Dan penonton juga akan merasa, "Oh, itu kayak kayak misalnya si Edo," gitu. "Oh, itu kayak si Edo tapi kayak bukan. Oh iya, tapi kayak Edo tapi kayak bukan." Karena memang si Edo sudah menggunakan make up yang memberikan jarak Edo kepada karakter yang dia mainkan. Ini memudahkan sekali kita kita berjarak dengan karakter yang kita mainkan. Artinya itu sebetulnya bukan kita, ini adalah orang lain gitu ya. Sehingga menjauhkan diri kita dari ego juga. Kita tidak sombong karena bukan saya kok itu adalah karakter gitu yang kita mainkan. Putih melambangkan suci, melambangkan dewa kalau kata si Pak Milan Sadek. Menjadi lebih muda, menjadi lebih ganteng, bersih gitu. Gitu sih kira-kira. Kecuali kalau nggak lomba, nggak apa-apa. Kalau pentas suka-suka hati lah ya. Nggak apa-apa, nggak pakai make up nggak apa-apa. Eh, Seperti Pak Bruce Willis ini juga boleh make upnya. Tuh lihat, ada coreng-moreng di matanya, ada bibirnya juga cuman di sini. Terserah, silahkan karena kan nggak lomba, bukan lomba. Kalau lomba, apalagi FLS 3N, jangan. Meskipun makeup bukan satu-satunya yang dinilai begitu ya. Ini saya jadi bahas FLS 3N. Mungkin itu biar nyenggol-nyenggol aja gitu. Sekarang cerita. Nah, ini dia. Ini lucu juga ya, saya dulu sering menampilkan karikatur-karikatur yang ada. Oh, ini bagus juga ini karikaturnya. Ini ada malaikat yang menolong orang sakit, lalu tiba-tiba malaikat ini memberikan resep dan akhirnya mendapat uang dan akhirnya malaikat itu kehilangan sayapnya. Padahal dia dokter. Ya, pantomim memiliki cerita, sedangkan seni tari tidak terlalu kuat sisi ceritanya. Itulah yang membedakan pantomim dan seni tari. Seni pantomim sisi ceritanya jauh lebih kuat dan lebih detil atau di lebih dominan. Meskipun seni tari ada sisi ceritanya seperti tari Ramayana, Mahabharata, tari-tari yang ada ceritanya itu, tapi seni tari tidak menitik beratkan kepada unsur ceritanya, tapi lebih kepada keindahan gerak, yaitu melompat, berputar, salto, begitu ya, keindahan geraknya yang diutamakan. Ini saya diskusi sama Pak Milan juga waktu itu dan Jan Kotsman, penata busana penata busana, desain kostum dari Jerman juga Jan Kotsman. Dan oh iya juga, betul juga ya. Itulah eh, perbedaan seni tari dan seni pantomim. Perbedaannya adalah pada unsur ceritanya. Pantomim lebih kuat unsur ceritanya dan lebih dititik beratkan, diutamakan. Lalu bagaimanakah cara membuat cerita atau konsep pantomim? Ini sulit untuk dibagikan ya, tapi saya punya tips. Kalau dibeberkan pelan-pelan di sini perlu detail gitu. Saya punya tips. Tipsnya adalah satunya ini dari Pak Salvador Dali. Those who do not want to imitate anything produce nothing. Jadi teman-teman boleh meniru dulu. Kita harus meniru siapapun yang kamu anggap bagus, hebat, keren, baik, pinter, cerdas. Saya dulu waktu kuliah belum
Belum bisa membuat cerita pantomim, saya meniru Michelle Cortman, saya meniru, tokoh-tokoh pantomim yang saya sukai. Saya meniru siapa lagi ya, selain Michelle Cortman, Rowan Atkinson, saya meniru Pak Milan Sladek, saya meniru Marcel Marshall, saya meniru meniru Damar Jobat, meniru siapapun dulu. Pertama-tama kita harus tiru dulu mereka, kemudian kita akan menemukan diri kita sendiri dengan latihan-latihan menirukan itu. Sama kayak cover lagu begitu ya. Pertama-tama kita meniru aja dulu, meniru siapapun, senior, meniru guru, lalu kita kumpulkan apa yang bisa kita menjadikan ciri khas buat kita, gitu. Ada metodenya juga, salah satunya kayak stand up comedy. Saya meniru beliau-beliau yang ada di stand up comedy juga. Saya belajar 2 tahun di stand up comedy dulu, dan, eee, beliau di stand up comedy dalam 1 menit memiliki target 4 tawa, yaitu laugh per menit. 1 menit memiliki 4 tawa, berarti 2 menit 8 tawa. 3 menit tinggal dikalikan gitu ya. Sementara pantomim memiliki durasi 6 sampai 7 menit kalau di lomba. Kalau enggak lomba, 6 dan 7 menit itu juga cukup, karena 10 menit kelamaan kalau tampil di depan penonton. Penonton udah bosen, kecuali magic atau sulap gitu ya. Maka dari itu teman-teman perlu menyajikan 1 menit pertama, setidak-tidaknya teman-teman memiliki apa yang ditawarkan ke penonton. 1 menit itu memiliki unsur kaget misalnya, unsur penonton jadi marah mungkin, atau jadi ketakutan, atau jadi ketawa, boleh. Dari mana kita membuat penonton itu merasakan emosi-emosi itu? Mungkin dari musik, mungkin dari cerita, mungkin dari apapun. Maka boleh teman-teman memiliki unsur-unsur itu sehingga menjadi kaya. 5 menit yang kita tampilkan di atas panggung memiliki jutaan rasa gitu, jutaan, pengalaman emosi yang dirasakan sama penonton. Kita next ya. Ini rumus-rumus bagaimana cara kita membuat cerita pantomim atau konsep pantomim. Art is theft. Ya, kesenian itu sebetulnya hasil dari curian. Maka Pablo Picasso juga pernah bilang, seniman yang baik, good artist copy, mengcopy mentah-mentah atau meniru mentah-mentah. Great artist atau seniman yang hebat banget itu mencuri. Artinya tidak ada karya yang baru sebetulnya. Sudah ada yang pernah membuat sebelumnya dan kita perbaharui seolah-olah baru, padahal kita modifikasi. Amati tiru modifikasi itu tetap berlaku di zaman kapanpun ya. Itu Pak Pablo Picasso, bajunya garis-garis putih hitam juga, ya kan. Nah, ini ada unsur curian bagus dan curian yang buruk. Bagaimana kita mencuri konsep dari teman, guru, sahabat, atau bahkan kadang-kadang saya juga melihat lomba-lomba ini, lomba pantomim ya, di FLS 3N, wow bagus, saya curi. Curi idenya dulu meskipun musiknya enggak ya. Saya gabungkan ide cerita dari peserta lomba 1, saya gabungkan dengan peserta lomba 7, dan endingnya peserta peserta nomor 9 gitu. Sehingga seolah-olah menjadi milik saya, padahal sebetulnya saya terinspirasi dari adik-adik yang ikut lomba ini. Ini juga salah satu cara, salah satu rumus. Yang penting kamu menikmatinya, mencintai apa yang kamu lakukan, dan tetap mengapresiasi teman-teman yang menginspirasi kamu gitu. Curian yang bagus itu terhormat, ya memahami, mencuri dari banyak, ya mencuri dari banyak kan tadi mencuri dari peserta nomor 1, 5, dan 7 misalnya. Mencantumkan sumber, kita tetap menghormati mereka dan mengubah sedikit, mempadu-padankan. Sedangkan curian yang buruk, kita hanya mencuri hanya dari satu aja. Tidak tidak ada etika, hanya tahu sedikit, hanya memplagiat, hanya mencontek dan mengambil mentah-mentah tanpa diubah gitu, tanpa istilahnya personalize gitu ya. Supaya itu menjadi milik kita, kita perlu mempersonalize seperti handphone. Ketika kita membeli handphone, smartphone, kita akan mempersonalize dengan cara ringtone-nya versi kita,
pencetan-pencetan tombolnya versi kita, kapan masuk keluar dan passwordnya dan juga background dari handphone itu akan menjadi milik kita karena ada wallpaper juga yang versi kita. Lebih-lebih mungkin apa namanya, pelindung handphone itu juga kita banget. Kalau pelindung handphone saya tuh dari besi gitu, kayak tentara gitu kan. Nah itu jadi personalize. Kita mencurinya menjadi ciri khas kita, begitu ya. Jangan dicuri mentah-mentah masih rasa-rasa dia, kita perlu menjadikan rasa itu menjadi rasa kita, karena tubuh kita yang memainkannya. Tapi kalau mau membuat original bagaimana? Boleh juga, cuman kan tidak ada yang original di dunia ini ternyata. Kalau kalau kata William Ralph Inch, originality is undetected plagiarism. Artinya, original adalah plagiat yang tidak terdeteksi. Ya, kita bisa punya keresahan, kita bisa punya kegundah gulanaan saat berkarya menulis atau berkarya pantomim dengan cerita kita. Tapi kan sebetulnya kita tahu pantomim, kita belajar pantomim, kita mengerti gerak-gerak pantomim atau kesenian manapun dari sumber yang juga pendahulunya, yaitu guru-guru kita. Tidak mungkin saya tidak terpengaruh dari Mas Yayu, misalnya Mas Yayu Awi Unru atau Mas Didi Petet atau Mas Septian Ducahyo atau guru-guru kita atau teman-teman kita yang pernah bermain pantomim di sekeliling kita, Mas Asita, Kak Pantomim atau siapapun, sehingga Pak Milan Sladek, sehingga mereka semuanya itulah saya blender kemudian menjadi diri saya dan akhirnya menjadi ciri khas saya. Ada yang original? Tidak ada. Saya adalah mereka itu semua. Ada hubungannya, itu dia. Makanya original adalah saya memplagiat mereka semua itu. Kelihatannya saya gitu yang nongol, padahal saling terkait, saling terhubung. Yang orang nggak tahu ya akhirnya kelihatannya original karena mereka tidak bisa mendeteksi. Yang bisa atau mungkin yang belum bisa saya kasih tahu tadi bahwa saya meniru guru-guru saya, meniru teman-teman saya meniru anak-anak lomba dan mereka adalah guru-guru saya juga sehingga semua guru-guru saya yang saya tiru menjadi ciri khas saya gitu. Sama juga kayak teman-teman juga sih ya sebetulnya. Wah, apalagi nih? Nah, ini akan saya jelaskan saat nanti di bahasa tubuh. Saya akan membuat video presentasi lagi soal bahasa tubuh. Ini hubungannya dengan mirror neuron atau sel saraf cermin. Ini adalah sel saraf yang ada di manusia dan juga binatang mamalia ya yang aktif saat melakukan suatu aksi maupun menyaksikan aksi, yaitu seolah-olah pengamat itu sendiri yang bertindak. Kita bisa lewat kita bisa lihat di mana Wikipedia. Saya tadi udah menyiapkan tapi nggak apa-apa. Mirror neuron. Ya, sel saraf cermin. Ini adalah istilah kedokteran sebetulnya. Sel saraf cermin adalah sel saraf yang mencerminkan gerakan orang lain. Saat kita melihat orang lain melakukan sesuatu, sel saraf cermin berpendar, seolah kita juga melakukan hal yang sama. Sel saraf ini memungkinkan kita menangkap pikiran orang lain melalui simulasi langsung. Neuron semacam ini dapat ditemui pada primata dan spesies lain, termasuk burung. Pada manusia, sel saraf cermin dapat ditemui di premotor cortex, supplementary motor area. Pertama kali diterangkan pada tahun 92, ya belum jauh sebetulnya, baru ditemukan sebetulnya. Nanti di presentasi bahasa tubuh saya akan menjelaskan jauh lebih mendalam. Saya memiliki beberapa video yang menjelaskan soal sel saraf cermin ini. Ini ada hubungannya erat dengan pantomim itu juga. Kan tadi dibilang sel ini akan aktif saat melakukan suatu aksi maupun menyaksikan aksi, yaitu seolah-olah pengamat itu sendiri yang bertindak. Artinya, tidak ada bedanya antara penonton dan pemain. Seolah-olah penonton itulah yang bermain di atas panggung. Kalau memang si pemain pantomimnya ini atau aktor di atas panggungnya ini melakukan aksinya dengan sungguh-sungguh atau dengan percaya apa yang dia lakukan. Misalnya, saat aktor
di atas panggung ini menangis sedih dan meneteskan air mata, getaran kesedihan yang dirasakan oleh aktor di atas panggung ini akan terpancar bagi yang mengamatinya karena dia memiliki sel saraf cermin juga di kepalanya, di semua manusia. Makanya saat kita menonton film atau menyaksikan pertunjukan di atas panggung dan melihat aktornya sedih, kita juga ikut merasakan sedih, bahkan ikut menangis. Ini berhubungan dengan empati. Dan juga sebaliknya, saat aktor di atas panggung atau di depan kamera melakukan acting atau melakukan acting sedih, tapi dia tidak sungguh-sungguh, pikirannya kemana-mana, mungkin misalnya memikirkan tagihan atau apapun lah, tidak ada hubungannya dengan skrip, maka penonton juga bisa merasakan itu. Ini apa sih? Ini apa yang dilakuin sih gitu. Nggak jelas nih mainnya kayak kayak gitu ya. Maka kita perlu sungguh-sungguh merasakan apa yang dirasakan oleh si karakter yang kita mainkan dan menyelami given circumstances-nya. Menyelami given circumstances itu adalah suasana, waktu dan tempat yang sudah ada di dalam cerita, ada di dalam skrip gitu. Kesepakatan skripnya gitu. Skenarionya. Kan pantomim juga ada skenarionya sebetulnya. Nah, cara menulis skenarionya beda-beda, memang beda-beda caranya. Tapi begitulah. Saya merekomendasikan nonton Pak Carlos Martinez yang baik sekali. Saya bahkan pernah menangis melihat Michelle Courtman yang judulnya, saya lupa judulnya, tapi yang jelas ceritanya saat Michelle Courtman mengantarkan istrinya melahirkan di rumah sakit. Wah, itu bagus sekali itu permainan pantomimnya. Wow sekali. Dia ciri khasnya menggunakan sound effect pada mulutnya ya, kayak gitu-gitu. Michelle Courtman tadi ada di bagian depan, yaitu tokoh-tokoh pantomim dunia yang saya sangat sukai. Ya, our emotion is created by our motion, dan juga sebaliknya our motion is created by our emotion. Emosi kita itu sebetulnya kan dipengaruhi oleh gerakan kita. Makanya kalau tubuh kita selalu selalu merunduk terus gitu ya, selalu ekspresi kita begini terus, teman-teman boleh coba. Ekspresinya begini aja dan tubuhnya nunduk terus. Satu harian aja 24 jam. Kalau berdiri juga tetap merunduk atau membungkuk. Itu akan mempengaruhi emosi karena gerakan mempengaruhi emosi dan emosi mempengaruhi gerakan. Ini akan mudah teman-teman bahagia kalau teman-teman menyadari emosi kita akan cepat dan mudah berubah ketika kita langsung tegak dan chin up. Dagu kita ke atas dan tetap tersenyum, atau tidak perlu tersenyum banget, tidak apa-apa, yang penting badan kita agak tegak, bahunya dibuka dan rileks. Ini akan mempengaruhi emosi di dalam diri kita juga. Di pantomim, di kehidupan sehari-hari, kita perlu menyadari hal ini. Ini akan mempengaruhi kita saat kita tampil, saat kita public speaking, saat kita bertemu dengan orang-orang atau klien atau teman-teman gitu ya. Ini memerlukan kesadaran juga ya, karena saat kita membungkuk melihat laptop atau bermain HP sampai mengorbankan dirinya, akhirnya kita yang disiksa sama teknologi gitu kira-kira. Di pantomim, di acting, di seni peran, ini juga salah satu kunci. Kesadaran menggunakan tubuh dan kesadaran menggunakan emosi. Emosi bisa mempengaruhi tubuh atau gerakan, dan gerakan bisa mempengaruhi emosi yang ada di dalam diri kita. Jangan lupa, diam juga bahasa. Dan diam adalah jawaban. Juga, pantomim mengajarkan saya, atau kalau teman-teman belajar pantomim, itu akan membuat teman-teman akrab dengan keheningan. Bagaimana teman-teman melatih
mendengar, merasakan, dan lebih meditatif yang jelas. Mas Septian pernah bilang, pernah diskusi sama saya gitu, saya dikasih tahu sama Mas Septian. Coba lihat Nun, pemain-pemain pantomim kebanyakan, nah kebanyakan dibilang bukan semua ya, tapi kebanyakan dia pendiam atau introvert gitu. Kebanyakan pemain pantomim itu introvert, pendiam. Mereka lebih banyak mengamati lebih banyak menjadi konseptor atau sutradara atau jauh lebih banyak di belakang panggung daripada di depan. Waktu itu Mas Yayu Awe Unru belum sepopuler sekarang dan beliau sudah meninggal sekarang ya. Waktu itu saya melihat Mas Yayu Awe Unru betul-betul menjadi sutradara di belakang panggung, tidak pernah tampil, dia hanya melatih. Oh ya juga ya, Bang Fuad juga, mungkin Mas Septian juga, beberapa kali kan menjadi sutradara beliau ya. Ini kecenderungannya begitu, Mas Jemek Supardi juga, kalau beliau nggak main pantomim, dia jauh lebih banyak diam gitu. Mas Broto, mungkin Mas Asita sih ya banyak bercandanya juga, tapi kita bisa melihat Mas Asita banyak diamnya gitu. Ini melatih teman-teman untuk menghargai keheningan. Keheningan itu menyembuhkan. Ada jeda di setiap kalimat atau kata-kata. Sebetulnya saya nggak terlalu suka ngomong begini ya, tapi saya memiliki motivasi yang besar untuk memberikan pelajaran, mengedukasi teman-teman di kesenian yang saya geluti juga ini. Maka jeda di antara kata-kata saya ini juga latihan untuk diam tadi. Bergerak dan berhenti bergerak itu sama pentingnya dengan kata-kata dan juga berhenti mengucapkan sesuatu. Sama seperti di musik. Siapa yang bilang ada legenda musik dunia, Beethoven atau Mozart. Keindahan musik itu bukan saat nadanya dimainkan, tapi keindahan di musik itu ada di jeda di antara dua nada. Beliau betul-betul hebat sekali memang mengerti dan paham gitu soal musik. Ini ada hubungannya dengan pantomim, yaitu gerakan dan berhenti bergerak. Kita nanti akan menganalisa Pak Carlos Martinez dengan video selanjutnya ya. Saya akan coba membuat permainan beliau saat bergerak dan berhenti bergerak. Ya, kita bisa belajar kepada siapapun dan apapun. Ezra Beida, quotes-nya, when you really pay attention, everything is your teacher. Makanya akhirnya ketika saya dulu merasa kehilangan guru-guru saat setelah selesai kuliah, waduh saya udah nggak punya dosen lagi karena udah lulus, saya udah nggak punya guru lagi. Tapi ketika kita memiliki perhatian yang sangat kuat kepada sesuatu, kepada apapun, dimanapun Anda berada, mindfulness, kesadaran Anda dilatih, ternyata apapun, bukan hanya siapapun, tapi apapun juga dan juga siapapun, bisa menjadi guru kita. Kasur bisa menjadi guru kita, motor, cermin, rumah, lantai. Manusia-manusia yang buruk, manusia-manusia yang baik, semua bisa menjadi guru kita. Menjadi bahan observasi misalnya ketika kita memainkan karakter mereka saat bermain pantomim atau bermain peran gitu ya. Siapapun dan apapun bisa menjadi guru kita sih. Sebetulnya art itu has no rules sih. Lama-lama kalau teman-teman sudah tahu rules, tapi sebelum teman-teman ke sini, kesenian sebetulnya tidak ada peraturannya. Sebelum teman-teman memahami kalau kesenian itu sebetulnya tidak ada peraturan, pertama-tama teman-teman perlu memahami kaidah-kaidahnya dulu. Disitulah serunya. Ternyata seni itu ada kaidah-kaidahnya, ada penataannya.
tidak boleh membelakangi penonton misalnya, atau tidak boleh overlapping. Nah, teman-teman perlu perlu memahami itu dulu. Tapi ketika semua dipahami, teman-teman boleh berontak dan boleh rombak atau teman-teman boleh tabrak semua peraturan yang ada karena sudah paham soalnya. Tapi kalau belum, jangan ke sini dulu, berbahaya. Nanti menjadi yang enggak-enggak. Terima kasih. Kira-kira seperti itu. Di sini nggak ada pertanyaan karena ini bukan online Zoom gitu ya. Ini hanya saya membuat presentasi dan saya ngomong-ngomong sendiri dan berbagi kepada teman-teman yang ingin mendengarkan saya, yang tidak juga tidak apa-apa. Tapi ada juga pelajaran yang lain, saya sangat suka sekali dengan pelajaran-pelajaran yang dibagikan dari guru-guru, salah satunya dari buku-buku yang saya baca, boleh disimak. Saya cukup tercerahkan dari sana. Jadi saya harap teman-teman juga bisa bersinar dengan mendengar buku-buku yang tidak harus Anda baca, Anda bisa mendengar dari rumah atau sambil mencuci. Saya cukup puas gitu karena beberapa subscriber mereka mendengarkan audiobook saya itu sembari menyetrika misalnya atau sembari bekerja dan itu cukup cukup appreciate. Terima kasih telah mendengarkan dan mengikuti pelajaran dari channel saya. Termasuk ini, terima kasih meluangkan waktu. Mohon maaf kekurangan dan kelebihannya. Sampai jumpa lagi bersama saya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Namaste, Shalom, Sampurasun, Horas. Assalamualaikum. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Kalau ada request pengen membahas apa, boleh. Setelahnya saya akan bahas bahasa tubuh atau mungkin teater atau metode-metode acting. Sampai jumpa lagi. Goodbye. Udah sampai situ kayaknya. Nah ini saya harus membuat lagi kalau mau.